Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan barang atau jasa. Kalau kita berbicara masalah pengadaan barang atau jasa, ini tidak bisa dipisahkan daripada yang disebut dengan hukum. Bahkan, kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam pelaksanaannya sulit terlepas dari permasalahan hukum. Kenapa? Karena sangat rentan adanya pelanggaran, sengketa kontrak, dan tindakan-tindakan penyimpangan, misalnya penyuapan, mengurangi kualitas dan kuantitas, kolusi, penggelembungan harga, yang ujung-ujungnya bermuara kepada permasalahan hukum. Nah, yang jadi masalah, banyak yang beranggapan di luar sana yang disebut dengan hukum dalam pengadaan barang dan jasa itu adalah pidana. Sehingga setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa, ujung-ujungnya adalah harus dipidana. Padahal kita sepakati bersama, di Indonesia yang namanya hukum itu ada hukum administrasi negara, ada hukum perdata, dan ada hukum pidana. Hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, hukum yang paling terakhir, sehingga diperlukan pelayanan terhadap pelaku pengadaan yang sungguh-sungguh dan penuh dedikasi dalam melaksanakan tupoksinya dalam pengadaan atau barang atau jasa. Jangan hanya karena kesalahan administratif kemudian menjadi dipidana atau bahkan terpidana. Ini yang menyebabkan alangkah banyak di luar sana orang-orang yang memang berbuat ikhlas jadinya takut dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Sehingga dalam Perpres ini sendiri di dalam pasal 84 Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pelaku pengadaan yaitu PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, PJPHP, dan PPHP yang terkena permasalahan hukum terkait pengadaan barang atau jasa wajib, saya garis bawahi kata ini, wajib diberikan pelayanan hukum oleh bukan perbuatan melawan hukum. Tegas saya sebutkan. Mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga berbuat yang benar. Begitu permasalahan, kementerian, lembaga, Pemda kemudian lepas tangan. Itu namanya zolim, seperti itu. Nah, tahap apa diberikan? Ada batasan-batasannya. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Jadi, begitu sudah ada surat panggilan penyelidikan atau sudah ada sprint lidik, surat perintah dimulainya penyelidikan, maka kementerian, lembaga atau Pemda sudah wajib melakukan pendampingan. Hingga tahap apa? Hingga tahap putusan pengadilan. Tahapan putusan pengadilan ini artinya apa? Artinya putusan tersebut sudah bersifat inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau ada PA, KPA, PPK ditetapkan sebagai tersangka, jangan melarikan diri. Jangan mengatakan itu urusan pribadi. Bantu yang bersangkutan. Berikan pelayanan hukum. Berikan bantuan pengacara. Berikan pendampingan. Putusan tingkat pertama, banding, masuk kepada tingkat kedua, pengadilan tinggi, banding lagi, kemudian masuk kepada Mahkamah Agung, kemudian kasasi, sampai putusan terakhir, itu adalah tanggung jawab kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk memberikan pelayanannya. Tapi tentu saja ada yang tidak diberikan pelayanan hukum. Apa itu? Penyedia, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang menjadi agen pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi hukumlah seseorang berdasarkan kesalahannya dan dalam tanda kutip kesalahan yang menyebabkan jadi perbuatan melawan hukum yang dimulai daripada keserakahan. Saya ulangi lagi, hukumlah seseorang karena kesalahan dan kejahatannya, bukan hukum seseorang karena kesalahannya. Karena kalau setiap orang yang salah dihukum pidana dan wajib dipenjara, maka bumi ini adalah penjara bagi seluruh manusia. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah.
hukumlah seseorang karena kejahatannya, karena keculasannya, karena perbuatan melawan hukum yang dimulai dari niat jahatnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.